Didi Surya Prayogi selaku Ketua DPD Orset Kabupaten Kudus. Monggo. Matur nuwun. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua DPD Orset Kabupaten Kudus pada Bapak Didi Surya Prayogi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama warasatul anbiya, wabil khusus Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mufti Syekh Mutarlo Al-Mustaba, Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang selalu kita cintai dan kita taati. Kepada Bapak Ahmad Qazinuddin Khalifatul Siddiqiyah yang kami cintai dan kami hormati. Kepada pimpinan Wali Talqin Siddiqiyah Indonesia Bapak Muhammad Subik Azal Sani yang kami cintai dan kami hormati. Kepada Bapak Slamet Erda, Bapak Miman, Wali Talqin Siddiqiyah Indonesia yang kami hormati dan kami patuhi. Kepada Ketua beserta jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Orset Jawa Tengah yang kami hormati. Kepada Ketua beserta jajaran pengurus organisasi Pimpinan Thariqah Siddiqiyah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus yang kami hormati, serta Bapak Ibu beserta calon baiatan Tobib 7 yang kami hormati. Pertama, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mufti Syekh Mutarlo Al-Mustaba. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara baiatan Jahar Siri Tobib 7. Semoga silaturahmi malam ini mendapatkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama yang kami sampaikan selaku pengurus organisasi di Kabupaten Kudus, untuk peserta baiatan kita memang niati betul-betul karena memang itu untuk kita sendiri. Jadi tidak ada istilah ikut-ikutan atau ingin mengetahui sebatas hanya semacam itu, tapi memang betul-betul itu kebutuhan kita mutlak. Karena bagian-bagian baiatan memang telah dimunculkan oleh Bapak Kiai, tidak lain untuk kebutuhan kita.
sering kita dihadapkan persoalan-persoalan yang tidak mengenakan, yang membuat keimanan kita goyang, yang membuat segalanya tidak dalam ketetapan Allah Ta'ala. Memang itu perlu dikoreksi apa yang ada di dalam diri kita. Sebetulnya pengaruh-pengaruh di luar itu tidak bisa mempengaruhi kita kalau kita tidak mengizinkan itu. Istilah rasa sakit tidak akan bisa masuk apabila kita tidak mengizinkan. Apabila ada saudara kita di saat kita melaksanakan kegiatan menemukan atau terbentur dengan kita yang membuat kita kondisi saat itu mempertaruhkan ketenangan, salah paham, atau ada yang tidak sepakat dengan musyawarah, itu hal semacam itu hal biasa. Jadi memang kita perlu koreksi, kita kawal diri kita, karena segala sesuatunya program yang ada di Sidikiyah itu memang untuk proses kita sendiri. Di dalam program kita pasti bersilaturahmi, pasti sedekah, santun juga terhadap sesama. Itu akan dimunculkan saat kita bertemu banyak orang atau sesama murid dari Sidikiyah. Maka demikian memang perlu kita hati-hati, kita koreksi betul-betul kembali ke dalam diri kita, menengok hati kita, mengkoreksi hati kita. Apakah yang telah kita bawa, kita munculkan itu sudah sesuai dengan tuntunan atau belum? Karena memang kita itu lama di Sidikiyah, ada yang 10 tahun, 20 tahun. Pasti beberapa banyak ilmu yang kita dapatkan melalui mursyid, Bapak Khalifah, Wali Talqin, kader-kader, itu banyak. Tapi saat kita mendapatkan ilmu banyak itu, tapi kebaikan kita tetap, kita itu kondisi kita dalam kebangkrutan atau rugi. Saat ini kita mendapatkan ilmu, keterangan dari Khalifatus Sidikiyah. Kita merekam itu, kita kantongi sampai kita jadikan mindset, tapi tidak muncul sampai pada laku. Itu diistilahkan wong dagang itu bangkrut. Biyen saat kita 2015 yang kita dapatkan ilmu contoh 10, sekarang 2023 mendapatkan ilmu tambahan lagi 20. Istilah modal bertambah tapi kebaikan kita tetap, bahkan malah berkurang. Maka bisa kita koreksi masalah itu, karena ada kebahagiaan, kerugian, kekurangan itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Kebaikan-kebaikan ilmu banyak kita dapatkan saat pengajian di pusat, saat kita menghadiri pengajian Bapak-bapak Khalifah, Wali Talqin, pasti di situ pesan-pesan moral untuk kita semuanya itu kita dapatkan. Tapi apakah kita bisa membawa sampai wujud kepada laku atau tidak? Itu menjadi perhatian masing-masing pribadi kita sendiri. Pernah memang saya mendengarkan, lek kue biyen modalmu 10, istilah ilmu yang kamu ketahui itu 10, sekarang meningkat 20, modalmu tambah 10 jadi 20. Lah kok kebaikanmu tetap kuwi bangkrut, rugi. Apa meneh kok sampai kebaikannya berkurang dari yang sebelumnya. Maka demikian untuk di jalan Thariqah Sidikiyah, memang seyogyanya kewajiban kita memang sami'na wa ata'na terhadap beliau Mursyid Thariqah Sidikiyah, Bapak-bapak Khalifah dan Wali Talqin. Takzim sami'na wa ata'na tidak hanya di dalam mulut, dalam akal kita, pikir kita,
hati kita, pendengaran kita sampai muncul kepada lagu. Kalau hanya di mulut kita siap, kita samina wa ta'na, tapi terhadap laku kita tidak menunjukkan samina wa ta'na terhadap beliau, terhadap Siddiqiyah, itu bagaimana bisa kita stempelkan diri kita sendiri sebagai apa itu? Maka demikian, memang yang saya ketahui, kami ketahui, sami'na wa ta'na adalah memang wajib mutlak, derajat tertinggi murid untuk berguru. Apa yang didahulukan ikuti menurut kemampuan, tidak ada paksaan di dalam segala sesuatunya di program Thariqah Siddiqiyah. Apa yang kita curahkan terhadap Siddiqiyah ya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi bisa kita koreksi betul-betul karena kita sudah lama di Siddiqiyah, sudah jauh, sudah mengorbankan segala sesuatunya. Kalau tidak tepat, pripun mangke eman-eman. Saya sendiri juga gitu, merasa gelo. Hati-hati, kami juga hati-hati dalam kita melaksanakan segala sesuatu di dalam kegiatan Siddiqiyah. Hati-hati, kita merasa sudah sesuai itu oleh petunjuk Bapak Kiai, tapi belum tentu di kacamata Bapak Kiai, Bapak Khalifah. Kadang kita sering tertipunya di situ. Maka demikian, apabila mendengarkan pitutur luhur Bapak Kiai Maidotul Hasanah Bapak Khalifah, kita rekam betul-betul, kita ingat-ingat betul-betul, jadikan pedoman kita, jadikan jangkar kita di dalam kehidupan. Kita tidak tahu Bapak Ibu, orang iso mereka dewi, duwe cara-cara dewi untuk perjalanan hidup niki bukan ngertos. Maka demikian, kita sudah mengakui diri kita sebagai murid Thariqah Siddiqiyah. Seyogyanya kewajiban kita memang mengakui guru kita adalah guru sejati kita. Jadi apapun yang didahulukan ikuti Bapak Ibu. Menurut kemampuan, tidak ada paksaan segalanya di sini itu. Kita merasa senang ada program. Baru kemarin malam ada program, saat ini ada program lagi. Kita koreksi, senang ketemu konco-konco, silaturahmi, ketemu konco, ketemu dulur-dulur. Maka demikian bisa kita tetapkan betul-betul, kita patuhi betul-betul. Coba kita mulai kepatuhan kita teliti, kita koreksi setiap hari. Tidak hanya saat ketemu Bapak Khalifah, ketemu Wali Talqin, bahkan ketemu Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Juga selanjutnya untuk berkaitan muraqib, alhamdulillah untuk muraqib bisa mengikuti acara baitatan semua. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan memang betul-betul bisa dipakai untuk kebutuhan yang ditujukan. Memang nanti kita mulai Syawal untuk penyempurnaan kinerja muraqib, utamanya untuk perangkat-perangkat yang berkaitan dengan warga yang memang dimunculkan warga Thariqah, yang dimunculkan oleh Bapak Kiai untuk Thariqah Siddiqiyah, warga Thariqah Siddiqiyah, yang dimana memang kewajiban-kewajiban yang perlu kita dapatkan atau kita miliki itu nanti bisa diperhatikan oleh muraqib, karena memang muraqib yang lebih dekat, mempunyai kedekatan khusus dengan warga. Nanti kita bareng-bareng bersama-sama kita gunakan kesempatan-kesempatan kita dalam hal kebaikan,
utamanya muraqib bisa mengawal apa yang perlu dimiliki oleh murid Thariqah Siddiqiyah, anggota-anggotanya di pos itu untuk bisa dipenuhi atau bisa difasilitasi. Kemarin kami sampaikan untuk yang mau mengambil tasbih munajah agar bisa dibawa untuk ditandatangani oleh Bapak Khalifah atau Wali Talqin. Semoga malam ini sudah terisi, tertandatangani tanggal 17 Ramadan. Nanti kami selaku pengurus organisasi akan melayani, memfasilitasi perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Makaten tidak panjang-panjang karena memang kita sama-sama menunggu nanti ilmu-ilmu terkait uraian dari Bapak Khalifah terkait Tauhid Rohani 7 yang akan kita bawa, kita pakai, kita amalkan saat kita memang dalam kondisi membutuhkan atau kondisi sangat-sangat genting, dan memang itu keperluan mutlak untuk diri kita. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.